Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus dengan saya Gary Tengkar. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan kemudian juga kita berdoa. Tapi sebelum kita memulai renungan dan bacaan firman dimanapun saudara berada, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk nafas yang masih boleh kami dapatkan dan rasakan, untuk kasih setia Tuhan. Bahkan kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih boleh bangun pagi menjadi orang Kristen, umat pilihan Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, melalui pembacaan firman, Tuhan berkati kami dengan berkat rohani, sehingga melalui pembacaan firman ini kami dijadikan menjadi orang Kristen yang selalu setia berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan pembacaan kita terambil dari Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 saudara, sampai ayat yang ke-13. Itu perikopnya adalah dosa Musa dan Harun. Ayat 7 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ayat yang ke-9, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ayat 10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat yang ke-12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ayat yang ke-13, itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Tema renungan kita pada pagi hari ini, saudara, adalah ketika kemarahan merusak rencana Tuhan. Ketika kemarahan merusak rencana Tuhan. Bilangan 20 ini mengisahkan tentang bangsa Israel yang kembali mengeluh karena kekurangan air di padang gurun Zin. Musa dan Harun yang memimpin bangsa itu meminta petunjuk Tuhan. Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara kepada batu agar mengeluarkan air. Namun dalam kemarahan, Musa memukul batu itu 2 kali melampaui perintah Tuhan. Dan akibatnya apa? Tuhan menghukum Musa dan Harun dengan tidak mengizinkan mereka masuk ke tanah perjanjian. Itu sebabnya saudara, di ayat yang ke-12 tadi dikatakan, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara bisa bayangkan, 40 tahun Musa dan Harun membawa bangsa Israel sudah mau capai garis finish, cuma karena kemarahan yang tidak bisa dikendalikan, pada akhirnya mimpi 40 tahun itu untuk masuk ke dalam tanah perjanjian harus buyar. Dan kisah ini menggambarkan bagaimana ketidaktaatan, meskipun dipicu oleh kemarahan yang sepertinya wajar, tetapi itu bisa membawa konsekuensi besar. Maka saudara, dari pembacaan kita ada beberapa poin yang kita pelajari. Yang pertama, dalam Bilangan pasal 20 ayat 10 dikatakan, kemudian Musa dan Harun mengumpulkan umat
itu di depan batu itu, lalu berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari batu ini?" Poin yang pertama, saudara, kemarahan mengaburkan ketaatan. Saya ulangi, kemarahan bisa mengaburkan ketaatan. Artinya apa? Orang yang marah bisa membuat orang tersebut menjadi tidak taat. Coba Anda bayangkan kalau misalnya ada supir taksi sedang stres karena kemacetan, dia pukul setir mobilnya. Hal itu kan tidak menyelesaikan masalah, malah membuatnya semakin frustasi. Mobilnya bisa rusak. Ketika Anda mungkin di dalam perjalanan, ketika kita mungkin mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di jalan, amarah kita yang kita tunjukkan tidak akan mengurai kemacetan tersebut. Dan ini yang saya mau sampaikan, saudara. Kadang-kadang kemarahan sering membuat kita mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tidak melarang untuk kita boleh marah, karena itu adalah hal yang wajar dan normal. Tetapi kemarahan harus bisa dikendalikan. Dan Musa yang semula patuh kepada Tuhan, dia menjadi impulsif karena emosinya. Itu sebabnya saudara, Efesus 4 ayat 26 mengatakan, mengingatkan kita bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa? Marah nggak apa-apa, tetapi jangan sampai kita berbuat dosa, mengeluarkan kata-kata yang negatif, dan jangan sampai matahari terbenam. Maksudnya, jangan lama-lama. Yang kedua, pelajarannya adalah dalam ayat 12 dikatakan, "Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di hadapan orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Bayangkan seorang pelatih gitu, seorang yang memimpin sebuah tim, dia berteriak saat timnya kalah. Dari alih-alih mereka memberikan strategi baru, dia malah marah-marah. Ya, dan kekesalan itu pada akhirnya membuat timnya jadi kehilangan semangat. Saudara, sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Musa kehilangan kesabaran setelah sekian lama memimpin bangsa Israel. Mungkin dalam hatinya dia berkata, bangsa ini dari hari pertama saya pimpin, mereka cuma bisa mengeluh. Dan mungkin Musa sudah sampai pada puncaknya. Beberapa orang mungkin akan berkata, kemarahan Musa ini adalah sesuatu yang wajar. Namun tanggung jawab kita sebagai pemimpin rohani adalah menunjukkan karakter Tuhan, bukan emosi manusia. Yakobus 1 ayat 20 berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan poin yang ketiga, saudara, dalam Bilangan 20 ayat yang ke-13 dikatakan, itulah mata air Meriba, tempat orang Israel berbantah dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Yang ketiga, saudara, ketidaktaatan akan membawa konsekuensi yang berat. Saya ulangi, ketidaktaatan akan membawa konsekuensi yang sangat-sangat berat. Ketidaktaatan Musa yang kita baca dalam Bilangan 20 bukan hanya soal memukul batu, tetapi juga soal gagal menyatakan kekudusan Tuhan. Bahkan saudara, sebagai pembanding dalam Ulangan 32 ayat 51, itu mengingatkan bagaimana tindakan ini tidak hanya merugikan Musa, tetapi juga mempengaruhi generasi berikutnya. Dan dari kisah ini, kita belajar bahwa kemarahan harus dikendalikan agar tidak merusak ketaatan kita kepada Tuhan. Kesabaran adalah bukti dari iman kepada Tuhan. Dan ketidaktaatan membawa konsekuensi yang mungkin tidak kita duga.
Saudara, apakah kita sering membiarkan emosi menguasai kita dalam mengambil keputusan? Ingatlah saudara bahwa kita dipanggil untuk mencerminkan kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan setia menyediakan kekuatan untuk mengendalikan diri dan menaati kehendak-Nya. Jangan biarkan amarah mengaburkan imanmu. Tetaplah taat, sebab ketaatan menunjukkan kekudusan Tuhan kepada dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala anugerah yang Kau berikan, segala kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh jalani dari hari ke hari. Dan biarlah kami Tuhan boleh mengerti bahwa Engkau mengajarkan kami akan ketaatan dan kesetiaan kepadamu saja. Biarlah hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, berkatilah suami kami, istri kami, anak-anak kami. Bahkan dimanapun keluarga kami berada, biarlah kasih Tuhan menyertai kami semua. Pimpinlah kami sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami. Dan biarlah iman kami tetap berada di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, dan kita berdoa selalu supaya kita tetap taat, kita bisa mengendalikan emosi, dan kita percaya selalu ada hal-hal yang baik bagi orang-orang yang tenang dalam menghadapi setiap keadaan. Dan selalu jangan lupa untuk memulai hari bersama Kristus. Saya Gary Tengker. Saya Arti Indira Pardede. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Shalom.